Hai guys, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada kesempatan kali ini, sahabat lingkungan, saya akan menjelaskan, menjawab pertanyaan mengenai berarti ini masyarakat atau kami bisakah menjual karbon karena punya lahan yang ada pohon-pohonannya. Itu pertanyaan sederhana yang mungkin perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi begini, sahabat lingkungan, yang pertama, pihak yang dapat menerima uang karena nilai karbon itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah perdagangan karbon, yang kedua adalah pembayaran berbasis kinerja. Nah, itu bisa dilihat kembali ke konten sebelumnya. Kalau perdagangan karbon, maka hak atas karbon itu berpindah ke yang beli. Kalau pembayaran berbasis kinerja, karena bentuknya insentif, maka hak atas karbonnya tidak pindah kepada yang memberikan uang. Namun itu di konten sebelumnya sudah ada, silahkan dilihat. Tetapi di konten kali ini untuk menjawab, berarti kami punya lahan, terus bisakah kami menjual, bagaimana gitu, itu banyak pertanyaan. Jadi begini, teman-teman sahabat lingkungan, yang diperjualbelikan, yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran insentif atau pembayaran berbasis kinerja itu adalah penambahan stok karbonnya. Jadi kalau teman-teman sahabat lingkungan masyarakat, kami punya lahan di dekat desa, luasnya 10 hektar. Kemudian di sana sudah dari dulu pohonnya banyak gitu. Kemudian sudah dihitung stok karbonnya, misalkan ada 1000 ton tuh di sana gitu. Terus kami mau jual, bukan itu yang dijual. Bukan stok karbon yang dijual, tetapi penambahannya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana contohnya kalau itu penambahannya? Misalnya masyarakat di suatu wilayah, desa, di dekatnya banyak lahan kritis, di situ kosong, bahkan tandus gitu ya. Katakanlah berarti minim sekali itu karbon yang ada di situ. Kemudian masyarakat sepakat menanam berbagai jenis untuk ditanam di situ sehingga diharapkan menjadi baik gitu ya. Nah, pada saat ditanam dari pohon yang kecil, tingginya hanya mungkin 30 cm, kemudian setelah ditanam tumbuh jadi 1 meter, 2 meter, 4 meter, seterusnya, sampai 10 meter dan seterusnya. Disitulah pohon bertambah besar, kemudian biomasa ada di situ bertambah banyak. Disitulah ada penambahan stok karbon. Selisih itulah sebenarnya yang diperjualbelikan, selisih itulah yang digunakan sebagai dasar untuk menerima insentif dari pembayaran berbasis kinerja gitu ya. Jadi itu yang dihitung gitu, bukan yang saat ini ada, tidak demikian. Nah, kemudian cara ngitungnya gimana gitu ya. Banyak cara ngitungnya, nanti bisa kita lihat di konten-konten berikutnya. Namun kalau kita melihat contoh tanaman yang ada di desa-desa yang kita sering lihat, itu ada sengon macam-macam ya, jenisnya macam-macam, kurang lebih 1 hektar itu ada 100 ton karbonnya, kurang lebih seperti itu, meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu ya, kurang lebih 100 ton. Terus yang tadinya itu lahan kosong, ditanami sengon, ditanami tanaman-tanaman tertentu, kemudian tumbuh selama 10 tahun ya, seperti yang sering dilihat, sudah gede itu tanamannya, maka kan kalau 100 ton, maka selama 10 tahun, setiap tahun berarti bertambah 10 ton. Nah, itu yang dihitung. Jadi kalau insentif pembayaran berbasis kinerja atau perdagangan karbon dibayar tahunan, maka ya setiap tahun itu yang diterima. 10 ton berarti ya kalau 1 hektar, karena selama 10 tahun itu menjadi 100 ton totalnya nanti. Kalau harganya $5 atau 75.000, maka dikalikan 75.000 kali 10, 750.000 per tahun gitu ya. Itu kalau harganya $5. Kalau harganya 2 kali lipat, maka terima 1,5 juta per tahun. Kalau dibayarnya per tahun. Tapi kalau dibayarnya utuh satu
selama 10 tahun itu, maka ya 75.000 dikalikan 100 ton, maka di awal menerima atau di akhir menerima 7,5 juta. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi bukan ada yang lahan terus dihitung berapa karbonnya, terus itu mau dihitung gitu ya, sebagai pembayaran berbasis kinerja. Nah, kemudian ada yang bertanya, kemudian ada yang bilang bahwa oh berarti kecil sekali itu. Ya tentu saja yang diterima, yang diperdagangkan sesuai harga karbon yang ada. Oleh karena itu, karena nilainya tidak terlalu besar, masyarakat, petani itu sebaiknya menempatkan karbon itu bukan dalam perdagangan yang hak atas karbonnya pindah, tetapi diupayakan itu bentuknya adalah pembayaran berbasis kinerja atau insentif. Jadi seperti masyarakat mendapat uang tambahan insentif karena melaksanakan rehabilitasi suatu lahan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa mulai muncul ya diperhitungkan apa yang disebut sebagai manfaat selain karbon. Karena kan tumbuhan pohon itu kan tidak hanya memberikan manfaat untuk sirkulasi karbon di bumi kita ini, manfaat banyak gitu ya, antara lain termasuk urusan air. Dengan adanya pohon maka tidak banjir, tidak longsor. Nah, manfaat itu juga bisa dihitung dengan apa yang disebut sebagai pembayaran jasa lingkungan, sehingga diharapkan yang diterima oleh masyarakat, para pihak yang memperbaiki lingkungan, yang menjaga lingkungan itu tidak serta-merta hanya didasarkan pada karbon saja, tetapi juga nilai-nilai lain selain karbon. Saya kira demikian teman-teman sahabat lingkungan menjawab ya mengenai kesalahpahaman tentang karbon yang bisa dijual, yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menerima insentif. Jadi bukan stoknya, tapi perubahannya yang bisa digunakan. Oke, sahabat lingkungan, kita ketemu lagi di konten lingkungan berikutnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.